lagi dalam acara Buta Buku di channel Semanggi University. Kali ini kita dari tim LGSC akan membuka bab lagi dari buku, yaitu masih di yang sama yaitu dasar-dasar manajemen rantai pasok. Sebelumnya kita juga sudah membahas tentang dasar-dasar tentang manajemen rantai pasok, dan kita sekarang sudah masuk ke subbab, yaitu strategi distribusi barang. Nah, di sini tuh kurang lebih ada 3 strategi distribusi barang, tapi kita akan bahas di poin yang 1.1 dulu, yaitu direct shipping. Nah, direct shipping sendiri yaitu adalah pelayanan point to point, yaitu pengiriman secara langsung dari produsen ke konsumen sehingga tidak membutuhkan titik perantara seperti gudang dan distribusi atau distributor sektor. Jenis barang yang baik untuk dikirim dengan strategi ini adalah barang-barang yang mudah rusak, jumlah besar, dan produk spesial. Nah, kalau dari teman-teman sendiri kira-kira nih punya nggak gambaran tentang yaitu strategi distribusi barang terkait direct shipping? Ingat di sini itu ada poin-poin, nanti dari langsung dari pusat langsung ke customer. Mungkin punya pengertian sendiri atau gitu seperti kali ini. Kalau direct shipping, kalau di retail sih kayaknya jarang kelihatan ya Pak ya. Kalau dari kita kan soalnya dari produsen harus ke distributor dulu, terus ke reseller lagi kalau misalnya ada, habis itu disimpan di gudang, habis itu baru ke end customer itu kan. Tapi direct shipping ini biasanya sering kelihatan di industri makanan, catering itu masuk direct shipping Pak. Iya. Nah, habis itu vendor-vendor undangan. Oh iya. Direct shipping. Oke, mana kita ya. Kalau di retail bagus. Ya. Kalau di kita itu kan nggak bisa langsung customer. Kan data-datanya kalau data konsumennya itu nanti kan ada mau pengiriman hasilnya di nomor telepon dan nanti kan bisa Ada sliding-nya. Tadi teman-teman yang khawatirkan nanti itu kita ada di pembahasan ada, jadi yang kita bahas di sini dari shipping yaitu kayak nanti contoh yang paling familiar yaitu adalah makanan atau catering yang langsung direct dari pusat produksi itu langsung ke customer. Mungkin kalau begitu mungkin kalau ke F&B masih mungkin ada retailnya, ada stoknya dulu baru customer. Tapi kalau catering ya nggak mungkin kita bukan start shipping. Nah, ternyata keuntungan dari direct shipping sendiri yaitu proses penanganan barang dan kemudian produk rusak lebih kecil. Jadi sebenarnya kalau tadi kampanye catering kan waktu pengiriman dari produsen ke konsumen lebih cepat ya, karena nggak melalui proses ini gitu. Terus keakuratan data lebih baik, tidak menggunakan banyak titik distribusi dan penyimpanan, jadi nggak perlu bikin dan nanti gitu. Lalu penanganan barang sejenis sibuk, juga pengiriman dan Indonesia harus cepat tangani. Mungkin seperti surat jalan itu sedikit banyak ketimbang kalau bisa kan ada yang filter gitu. Terus yang terakhir tidak ada safety stock. Jadi harus sesuai by order aja 100 jadi dikirim 100. Nah, dari direct shipping ini mungkin bisa ya Sama saving cost ya mungkin ya kemudian dari Oke, kalau untuk pembahasan kita yang pertama ini direct shipping, yang dimana direct shipping ini sangat simple gitu ya, seperti itu, karena kita tidak mengeluarkan cost yang terlalu banyak, kita juga nggak mengeluarkan tenaga terlalu banyak juga, jadi langsung dari produksi langsung ke konsumen kita gitu. Jadi kita nggak perlu nyewa gudang, kita nggak perlu nambah orang untuk bagian gudang, kita nggak perlu untuk cari cover stoknya kita itu apa aja, kayak gitu kan, kayak sesuatu yang kita jalani biasanya. Untuk next pasti akan dibahas seperti itu. Jadi direct shipping lebih ke langsung dari produsen langsung ke konsumen. Jadi kalau kita tadi ada catering, terus ada undangan juga langsung ke konsumen.
jadi lebih mudah, lebih simpel untuk mendapatkan barang. Oke, terima kasih. Ada tambahan dari Anda? Kalau dari segi ini aku bisa mau kesimpulan ya enak sih, lebih singkat dan prosesnya jadi lebih hemat. Tapi sisi minusnya itu kalau kita seperti resellernya ya, kita jadi nggak bisa kontrol barang itu bentuknya seperti apa, kan langsung lempar aja dari konsumen karena kita melihat wujud barangnya itu udah sesuai yang diminta sama customer apa enggak. Kadang kan ada barang-barang yang dibuat sama customer gitu. Nah yang komunikasi itu siapa gitu. Kebanyakan kan reseller yang komunikasi sama customernya gitu. Tapi kalau misalnya langsung diantar itu minusnya kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa lihat barangnya apakah sudah sesuai dengan kemauan customer itu. Itu kalau ada shipping diterapkan di detail ya. Iya benar. Jadi kalau misalnya dari produksi konsumen itu ya baiknya itu tadi mau kompos jadi lebih hemat, tapi kita nggak bisa lihat terus barangnya. Ya kalau misalnya utuh barangnya, kalau misalnya ada dosanya kan kita bisa sampaikan ke produksi gimana orang pertama tadi. Hanya dari DX itu tidak bisa diterapkan ke seseorang yang sudah bisa langsung ke catering, masuk ke undangan, karena memang langsung end usernya langsung ke yang punya gitu loh. Jadi kayak kita nggak bisa dilakukan dari shipping gitu. Jadi ya hanya yang punya yang kita dari pasar tadi ya, yang tidak berusaha, yang udah berusaha kayak gitu. Makanya itu nggak segala bisnis bisa diterapkan hal seperti itu. Jadi kita harus bisa tahu juga itu pola bisnis yang kita kerjakan ini termasuk. Oke, terima kasih rekan-rekan.